Upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan kembali mengalami jalan buntu pemirsa. Presiden Donald Trump secara mengejutkan membatalkan putaran terbaru negosiasi setelah utusannya gagal bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan membatalkan putaran terbaru perundingan damai dengan Iran yang tengah berlangsung di Islamabad, Pakistan. Trump menyatakan putusan ini diambil karena utusan khususnya Steve Witkoff dan Jared Kushner tidak bertemu langsung dengan pemimpin tertinggi negara tersebut. Namun hanya dalam hitungan menit setelah pembatalan diumumkan, Presiden Amerika Serikat mengklaim jika Teheran dilaporkan langsung mengirimkan dokumen proposal baru yang dinilai jauh lebih baik oleh pihak Gedung Putih. Dan saat ini pemirsa, Pakistan masih terus berupaya menjadi jembatan diplomasi untuk menghidupkan kembali gencatan senjata dan menstabilkan kembali pasukan energi global yang terganggu akibat serangan Amerika Serikat ke negara Iran. You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't know if they know who the leaders are, very importantly. Dan pemirsa, nasib perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran kembali menghadapi jalan buntu. Presiden Trump mengatakan kebuntuan negosiasi ini terjadi akibat utusan Amerika Serikat yang gagal bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran. Taktik apa sebenarnya pemirsa yang tengah dimainkan oleh kedua negara ini? Kita akan langsung berdialog dengan Mbak Aisyah Kusumantri, Direktur Kerjasama Luar Negeri Indo-Pacific Strategic Intelligence. Halo, selamat siang Mbak Aisyah. Selamat siang, Mas. Iya. Mbak, sebelum kita membahas terkait dengan nasib perundingan Amerika-Iran yang digelar di Islamabad, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan penyerangan di acara dinner di Washington tadi malam. Bagaimana Anda melihat hal ini dan terkait dengan upaya penyerangan ini, Trump langsung membatalkan berangkatan utusan AS ke Islamabad. Bagaimana Anda melihat pembatalan ini? Apakah hanya jeda teknis keamanan atau ini sinyal bahwa Amerika Serikat mulai meragukan komitmen dari Iran? Ya, sejak awal sebenarnya kalau dari Iran sendiri kan ini tuntutannya adalah jelas ya, bahwa Iran meminta Amerika Serikat untuk membuka blokadenya dan berharap bahwa Amerika Serikat ini berhenti melakukan coercive diplomacy, sehingga negosiasi yang nanti terjadi ini akan akan berlangsung secara produktif. Karena jika misalnya negosiasinya ini masih berlangsung seperti apa yang terjadi pada negosiasi pertama, maka kemudian kedua negara ini sama-sama tidak akan bisa menurunkan egonya dan hasil konsesi yang diinginkan oleh kedua negara ini tidak akan bisa tercapai. Ya, kita lihat baik Amerika Serikat maupun Iran, keduanya itu masih menganggap bahwa mereka adalah pemenang dari peperangan ini ya. Amerika Serikat ini mengandalkan keunggulan taktisnya, sementara Iran ini kan memegang ya keunggulan dari segi strategis di bidang ekonomi maupun di bidang tekanan politik, baik itu dari internasional maupun dalam negeri Amerika Serikat gitu. Jadi sepertinya memang ini sulit dari awal untuk terlaksana. Nah, kemarin juga kalau tidak salah sudah ada pernyataan dari Iran yang menyatakan bahwa keberangkatan Arabci ke sana ya, ini dilakukan untuk ya berkoordinasi dengan negara-negara yang kira-kira bisa menjadi mediator dan bahkan mungkin menjadi garantor, seperti misalnya adalah Pakistan, lalu kemudian Oman dan juga Rusia gitu. Jadi sebenarnya spesifik ini dikatakan bahwa tujuannya ke sana itu bukan untuk melakukan negosiasi karena ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh Amerika Serikat dalam ya membuat sebuah kondisi yang kondusif untuk bisa melakukan negosiasi. Pertama itu. Lalu kita lihat juga di sini adanya serangan ini kan kita pertama-tama melihat ini kan belum jelas sebenarnya siapa yang melakukan dan tujuannya apa gitu ya. Karena sejauh ini dilihat sebagai security hazard memang. Tetapi kalau misalnya ditanya apakah mungkin ini bisa dari Iran atau tidak, jawabannya adalah ya kemungkinan sebenarnya ini tidak ada yang mustahil gitu. Karena pertama-tama kita bicara tentang Iran, sebuah negara yang sebenarnya punya axis of resistance yang jaringan yang cukup luas ya.
Dan kemudian kita lihat juga kalau misalnya seandainya organisasi non-negara ya yang kita tahu sebagai kemudian organisasi teroris bisa melakukan serangan-serangan ke dalam Amerika Serikat gitu, maka kemudian negara pun pasti bisa melakukan hal tersebut, terutama negara yang mengandalkan tadi ya gerakan-gerakan yang sifatnya itu adalah clandestine cell gitu ya. Terutama kalau kita lihat karakteristik dari Hizbullah misalnya atau dari Houthi ya atau dari proksi-proksi dari Iran di kawasan Timur Tengah gitu. Nah, saya rasa di sini Amerika Serikat sadar bahwa belum ada niatan untuk bisa mengangkat blokadenya gitu, sehingga pada akhirnya mereka juga menyadari kalau misalnya mereka mengirimkan JD Vance dan Witkoff ke Islamabad, maka pada akhirnya tidak akan ada negosiasi yang fruitful gitu ya, yang menghasilkan sama seperti negosiasi yang pertama. Jadi kita kira sebenarnya yang harus dilakukan oleh kedua negara ini sebenarnya adalah stand down, sama-sama kemudian menciptakan kondisi yang ideal untuk melakukan negosiasi. Yang dibutuhkan sekarang itu lebih ke arah confidence building measure atau bagaimana caranya agar kedua negara ini bisa melakukan pertukaran informasi yang jelas ya, membangun kepercayaan, lalu kemudian nih melakukan negosiasi dengan pakar yang memang ahli di dalam bidangnya. Iya, iya. Mbak Aisyah, kita akan menilik sedikit lebih jauh di internal Amerika Serikat sendiri. Apakah dengan insiden ini akan memberikan amunisi dalam tanda petik bagi kelompok garis keras di Amerika Serikat untuk mendesak penghentian total dialog antara Washington dengan Teheran? Ya, saya kira di sini dari Amerika Serikat sendiri ini kan kita melihat bahwa approval rate Trump ini sebenarnya sudah sangat turun ya, sekitar 35% terakhir kita lihat. Nah, itu merupakan batas ambang ya, di mana kemudian seorang politisi ini bisa di-endorse oleh partainya gitu. Sementara ya, Amerika Serikat kan sebentar lagi akan mengalami midterm election di bulan November, di mana harga-harga bahan pangan sekarang belum turun, lalu kemudian kita lihat juga harga energi ini masih stabil di angka kira-kira 4-5 USD per galon dari yang sebelum perang itu sekitar 2-3 USD. Ini kan sesuatu yang kalau kita lihat sangat menarik karena Trump ini punya 3 janji politik sebenarnya di Amerika Serikat. Yang pertama ini adalah masalah imigran ya, menutup perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat serta membangun tembok ya. Lalu yang kedua ini adalah menurunkan harga-harga bahan pangan serta energi. Yang ketiga ini adalah menghentikan seluruh perang di level internasional. Dan Trump ini sudah melanggar 2 dari 3 janji politiknya. Makanya kita lihat sekarang tren dari internal politik Amerika Serikat. Nah, Demokrat ini sangat bersemangat untuk bisa sebenarnya menjatuhkan Republikan dan khususnya pemerintahan Donald Trump nanti di midterm election. Sementara kalau kita lihat Republikan, mereka tidak shifting ke Demokrat, tetapi lebih ke arah mereka tidak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Donald Trump sehingga mereka memilih untuk tidak memilih sama sekali. Sehingga perimbangan suaranya ini sangat jomplang ke arah Demokrat. Nah, pada akhirnya kita lihat di sini juga sudah mulai ada sebenarnya perbedaan pendapat dari segi elit politik di Amerika Serikat, di mana Donald Trump ini kan menginginkan perangnya terus tereskalasi. Jadi apa yang diinginkan adalah menaiki tangga eskalasi untuk bisa mendapatkan leverage atau keuntungan lebih di dalam negosiasi ini. Sementara Iran ini posisinya cukup jelas bahwa mereka tidak akan melakukan negosiasi ketika eskalasinya masih terjadi. Jadi tidak ketemu nih garis tengahnya. Nah, sementara itu saya rasa di sini JD Vance sendiri kan sudah menunjukkan sebenarnya ketidaksetujuan terhadap Donald Trump, di mana fokus JD Vance sendiri ini sudah bukan lagi kemudian membicarakan tentang eskalasi konflik atau kemudian leverage di kawasan ini, tetapi lebih ke arah penghentian perang sesegera mungkin dan juga kemudian normalisasi Amerika Serikat hubungannya dengan NATO dan kemudian negara-negara aliansi terdekatnya. Jadi ini kan kita menarik kalau bisa melihat ya bahwa memang dari Amerika Serikat sendiri ini banyak sekali perpecahan, terutama kemarin kita juga melihat bahwa adanya ya pemecatan sejumlah high level officials dari Amerika Serikat gitu ya yang dipecat oleh kemudian sekretaris perang AS yaitu Hegseth gitu. Nah, ditambah lagi kemarin terakhir terkait masalah blokade ini ya, ini sekretaris Naval ya, Naval sekretarinya juga dipecat gitu ya karena dianggap bahwa blokade ini juga malah merugikan Amerika Serikat karena ini mengganggu perekonomian global dan ya menambah sebenarnya kerugian Amerika Serikat di bidang strategis. Terutama kalau kita lihat sekarang AS ini kan sudah menghabiskan sekitar 45% dari amunisinya dan itu dihabiskan semuanya di dalam waktu 5 minggu. Dan ini data dari CSIS Amerika Serikat gitu ya. Nah, sehingga kemudian banyak sekali high level official di dalam militer Amerika Serikat ini juga mengatakan bahwa perang ini sebenarnya itu menghabiskan sumber daya Amerika Serikat gitu di Timur Tengah. Sementara AS ini kan masih perlu menjaga
presence-nya atau power projection-nya ke wilayah lain yang seharusnya itu menjadi pivot Amerika Serikat, termasuk diantaranya adalah Eropa dan Indo-Pasifik gitu. Sehingga terlihat jelas nih bahwa ada ya perbedaan pendapat di antara Amerika Serikat, dan kemudian dari segi pemerintahan Donald Trump, dia kemudian istilahnya mungkin ya tidak terlalu mengindahkan pendapat-pendapat expert dan kemudian military high level officials di dalam tubuhnya, dan kemudian melakukan kebijakan yang bertentangan dengan strategic objektif mereka di awal, yaitu adalah mendapatkan exit ramp dari perang ini dengan ya mencapai salah satu objektif dari negosiasi ini. Ya. Mbak Isa, sejauh mana Anda melihat insiden tadi malam ini memang dikehendaki oleh sebagian besar internal rakyat Amerika yang bersikeras agar tidak setuju dengan apapun kebijakan dari Trump ini? Ya, kita lihat sebenarnya ini kan pasti tetap merupakan salah satu concern keamanan ya bagi Amerika Serikat. Tetapi memang kalau kita lihat sebenarnya ada yang namanya behavior rally around the flag. Jadi sebenarnya ini juga harus hati-hati untuk kita melihat ya sebenarnya dari mana asal dari serangan ini. Karena kita belum bisa mengidentifikasi, ini beritanya masih sangat baru, saya rasa ini sangat prematur untuk kemudian kita bisa mengambil keputusan tertentu. Tetapi ya jelas rally around the flag ini tetap berfungsi sebenarnya di dalam komunitas manapun, khususnya Amerika Serikat yang masih memiliki nasionalisme yang cukup tinggi. Jadi saat ini sebenarnya Iran ini kan menikmati sebenarnya persepsi masyarakat Amerika Serikat yang lebih condong kepada Iran ya, khususnya orang-orang yang menentang peperangan ini di dalam tubuh Amerika Serikat sendiri gitu. Tetapi permasalahannya apabila ini sudah menyangkut security concern di tubuh Amerika ya, dan kemudian ini membentuk persepsi us versus them dari masyarakat Amerika Serikat sendiri, maka ada kemungkinan besar tadi ya persepsi positif yang tadinya kemudian dimiliki oleh masyarakat Amerika Serikat khususnya ya yang menentang peperangan itu akan berbalik mendukung national security mereka ya, terutama kalau kita sudah bicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari masyarakat gitu. Nah, saya rasa sebenarnya di sini kalaupun misalnya ini ternyata benar dari pendukung Iran ya, sebaiknya ini memang disikapi secara berhati-hati gitu, karena tadi persepsi masyarakat AS yang sekarang sudah sangat positif kepada Iran gitu ya, khususnya nih, sorry tapi ini saya nggak akan bilang semuanya ya, ini kita bicara tentang kemudian orang-orang yang rata-rata pendukung penghentian perang itu adalah dari Partai Demokrat gitu, sementara dari Partai Republikan sendiri beberapa di antaranya khususnya dari MAGA itu ya, itu masih sangat pro terhadap perang ini, meskipun rate-nya juga ini sudah sangat rendah ya, hanya sekitar 29% orang yang mendukung sebenarnya peperangan ini di antara Amerika Serikat secara total gitu. Jadi saya rasa ini harus disikapi secara hati-hati sekali gitu. Jangan sampai kemudian ini malah menjadi strategi yang kontraproduktif dengan keseluruhan tujuan Iran dalam ya melakukan psychological warfare. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.